Baik, 95,9 Smart FM Jakarta. Selamat pagi, Smart Listener semuanya. Kami harap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, pokoknya di weekend ini menjalani berbagai macam aktivitas dan juga sudah bersiap-siap untuk menikmati libur panjang akhir tahun, tapi tetap kami sampaikan di awal program Perspektif Indonesia ini, jangan lupa untuk tetap apapun aktivitasnya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, dan juga tetap menjaga jarak untuk orang-orang tercinta. Baik, Perspektif Indonesia hari ini kita mengangkat tema vaksin dan prospek pemulihan ekonomi. Ada beberapa narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama ada Dr. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik. Selamat pagi. Terlihat segar dan semangat pagi ini, Pak ya. Cerah, ceria, mantul. Kemudian satu lagi nih, Dr. Eni Srihartati, ekonom senior Indef. Sudah sekian lama saya nggak bertemu dengan Bu Eni. Apa kabar, Ibu? Mas Yaki, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik, sehat. Itu yang paling penting. Sehat semua, semoga. Itu yang paling penting ya, Bu Eni ya. Kemudian yang ketiga, ini saya kemarin sempat diskusi soal pilkada kemarin, beliau banyak kasih masukan juga, dan beberapa prediksi ataupun juga hasil surveinya cukup akurat. Peneliti Populi Center, Mas Rafif Pemenang Himawan. Selamat pagi, Mas Rafif. Selamat pagi, Mas Eki. Sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Baik. Satu lagi ada Dr. Pandu Riono, nanti epidemiologi dari Universitas Indonesia, juga akan bergabung bersama kita. Beliau sempat sampaikan ada sedikit aktivitas yang harus beliau selesaikan. Nanti akan bergabung di pertengahan diskusi kita saja. Kita juga sebelumnya sampaikan bahwa perbincangan kita, diskusi kita di Perspektif Indonesia hari ini, broadcast di 10 kota di Indonesia, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu, kita awali perbincangan kita dengan melihat perspektif dari masing-masing narasumber mengenai kabar bahagia yang kita dapatkan. Karena kalau saya ikuti terutama dari Pak Trubus ataupun juga Pak Pandu, beberapa bulan yang lalu sudah banyak memberikan masukan kepada pemerintah lewat artikel ataupun juga pemberitaan bahwa sebaiknya vaksin itu tidak berbayar. Sebaiknya vaksin itu digratiskan. Ini demi keadilan. Banyak kalimat-kalimat dan juga pesan-pesan yang disampaikan dan akhirnya terwujud seperti itu. Nah, sekarang sudah terwujud, mari kita apresiasi, mari kita sambut, tapi tentunya ada dampak tersendiri juga nih pada regulasi, terutama pada pemulihan ekonominya. Apakah bisa sejalan atau tidak sih dengan vaksin gratis ini? Mari kita awali dengan perspektif awal terlebih dahulu. Saya berikan waktu yang pertama untuk Bu Eni. Silakan, Ibu. Terima kasih, Mas Yaki. Mohon izin, Pak Trubus, Mas Rafif, dan juga semuanya. Ini karena Mas Yaki ini sentimen ini, karena saya perempuan jadinya. Oke, baik. Ekonomi yang penting, Ibu. Yang ekonomi yang penting, Bu. Jadi Mas Yaki dan semua teman-teman ya, kita tahu bahwa sumber utama atau penyebab utama kondisi yang kita alami sekarang itu COVID-19. Oleh karenanya kalau kita memang mau keluar dari masalah yang kita hadapi sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang kita harus menyelesaikan problem COVID-19. Itu udah clear banget, mau diputer-puter, mau dengan bahasa apapun, mau lebih penting ekonomi, lebih penting kesehatan, nggak penting gitu kan. Ya terpenting ya bagaimana kita menghilangkan masalah, itu yang pasti benar-benar akan menjadi solusi. Nah, salah satu yang dianggap, diharapkan sebenarnya, bukan dianggap, yang diharapkan untuk membantu kita keluar dari masalah pandemi adalah ditemukannya vaksin. Walaupun sekali lagi vaksin bukan obat, tetapi minimal ini akan mampu membuat pencegahan yang jauh lebih optimal, selain tentu tes, tracking, dan tracing itu yang juga tetap harus dilakukan. Karena kalau tanpa melakukan tes dan tracing, maka kita juga nggak akan menemukan sebenarnya masyarakat yang mana yang sudah terinfeksi oleh virus COVID-19. Nah, tadi untuk vaksin, sekali lagi kan vaksin sifatnya pencegahan, seperti halnya kita supaya musim flu itu tidak kena flu dan sebagainya, maka
kita divaksin supaya kalau ada flu dan sebagainya kita mampu terhindar. Nah, Iya. tetapi untuk mampu terhindar itu kan vaksinnya sendiri itu harus benar-benar kalau data itu akurat. Biasanya kita berbicara gitu kan, Mas Jaki ya. Jadi data harus akurat atau ini harus kredibel. Nah, kalau vaksin itu nanti mestinya Pak Pandu yang akan menjelaskan adalah tingkat efisiennya atau tingkat efikasinya. Jadi akurasinya itu apakah secara klinis ya, secara sains itu sudah memenuhi uji klinis. Betul. Yang secara standar itu harus telah dipanel oleh ilmuwan-ilmuwan gitu. Artinya ini oke. Diberikan rekomendasi bahwa vaksin ini memang benar-benar menjadi satu pencegahan atau instrumen pencegahan yang akurat nantinya untuk mampu memvaksin masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat dari data ya, saya kan hanya mampu melihat data kalau seberapa efikasinya atau seberapa akurat vaksinnya tentu nanti Pak Pandu. Tetapi kok kita lihat semua negara kemarin kok hanya Indonesia ya yang memesan Sinovac gitu, itu satu hal. Tentu itu akan menjadi pertanyaan publik gitu. Dan yang kedua, kalau kita merunut kembali dulu kesepakatan antara pemerintah dan DPR, memang kan ada dua waktu itu, mau mengembangkan vaksin merah putih atau dengan Sinovac yang kerjasama dengan Cina. Tetapi kalau melihat timelinenya itu, seingat saya Januari itu baru ad interimnya atau proses uji klinisnya itu sampai dengan Desember ini itu belum selesai gitu. Nah, kok tiba-tiba pemerintah loncat langsung membeli Sinovac yang sudah instan atau Sinovac yang jadi gitu. Nah, sehingga kaitannya pertanyaannya kan dengan tema diskusi kita hari ini. Apakah dengan ditemukannya vaksin dan Indonesia sudah mengimpor vaksin dan bahkan digratiskan tadi, itu akan mampu menjawab bahwa pemulihan ekonomi ini akan segera terwujud. Yeah. Nah, kalau strukturnya itu konsisten, artinya konsisten itu dengan adanya vaksin ini membuat kurva penularan COVID-nya relatif terkendali, sudah hampir dipastikan memang akan memberikan harapan yang sangat besar bahwa ekonomi akan kembali pulih. Kenapa? Karena semua orang kalau sudah nggak takut kepada pandemi, aktivitasnya kembali normal, itu pasti akan mengembalikan berbagai macam aktivitas yang selama ini terkendala ataupun terpaksa ditutup. Ya. Itu clear. Secara ekonomi pasti ya punya dampak langsung. Nah, kekhawatiran yang terkait dengan yang saya sampaikan pertama itu, kalau nanti misalnya masyarakat sudah divaksin, ternyata vaksinnya dalam tanda kutip ekstremnya itu abal-abal misalnya. Nah, kalau sampai vaksin abal-abal, orang kan tetap kekhawatiran terhadap penularan pandemi tetap terjadi, Mas Yaki. Iya. Nah, kalau orang masih khawatir beraktivitas tertular oleh pandemi, maka bagaimana aktivitas ekonomi akan pulih? Baik. Bu Eni itu selalu menyampaikan dengan dalil-dalil nih smart listener. Jadi ada dalil 1, 2, 3, dan 4 dan nanti ada resultnya. Resultnya bahwa dengan hanya mengabarkan bahwa vaksin ini gratis belum bisa menjamin sepenuhnya pemulihan ekonomi itu dapat kembali dengan berjalan dengan sesuai begitu ya Bu Eni. Harus jelas ini kualitas vaksinnya. Pernyataan Presiden bahwa nanti beliaulah yang akan pertama kali mencoba agar terlihat aman atau membuktikan bahwa amannya vaksin ini pun mungkin kita bisa lihat nanti reaksinya di masyarakat bagaimana ya menurut Populi Center. Tapi sebelum ke Mas Rafif, saya ke Pak Trubus lagi. Silakan Pak, untuk perspektif awalnya. Iya, saya akan lihat vaksin sebelum ada vaksin tentu ini ada kaitan dengan COVID itu sendiri ya. Jadi publik itu kan persepsi COVID itu kan ada 3 ya. Yang pertama publik atau masyarakat yang menganggap bahwa COVID itu berbahaya, menakutkan, sudah banyak korban dan horor kira-kira gitu. Itu yang terlibat. Yang kedua itu publik yang menganggap COVID itu tidak ada. COVID itu hanyalah konspirasi. COVID itu hanyalah
apa namanya ya rekayasa, termasuk di dalamnya media yang membesar-besarkan. Setelah jalan 8 bulan masih ada Pak ya orang-orang yang berpikir seperti itu ya? Ya. Ya, yang ketiganya masyarakat kita yang swing voter kalau bahasa politiknya itu. Jadi masyarakat yang ragu-ragu. Ragu-ragu terhadap adanya COVID. Nah, karena itu terkait dengan prokes ya, prokes protokol kesehatan, tentu kalau yang pertama relatif patuh pada protokol kesehatan yang pertama, tapi yang kedua EGP memang gue pikirin, nggak ada itu, nggak ada. Jadi itu yang harus dilihat. Yang ketiganya bahwa persoalannya yang untuk yang ketiga ini ya kadang-kadang mau prokes, kadang-kadang mau enggak gitu. Ini masalah. Tentu ini kemudian berkait dengan yang kita diskusikan yaitu mengenai kebijakan vaksin. Vaksin ini sendiri baru ada aturan itu Perpres 99 ya, Perpres 99 di mana situ mengenai pengadaannya, termasuk pelaksanaannya, termasuk kepada daerah bagaimana mengenai infrastrukturnya lah kira-kira isinya itu ya. Tapi itu ingat belum dipahami sama daerah. Jadi daerah sendiri masih menunggu aturan detailnya ya, masih belum jelas. Yang keduanya tentu dari artinya instruksi presiden lah, pengumuman presiden yang mengatakan vaksin itu gratis gitu ya, gratis. Dan tapi kita lihat kemarin pada saat di istana pada waktu menerima para pelaku usaha UMKM yang mau diberikan simbolis itu ya 2,4 juta itu, mereka para UMKM ini, para pelaku UMKM umumnya nggak merespon gitu ya, nggak merespon ketika Bapak Presiden nanya mengenai vaksin ya. Jadi ini mengindikasikan masyarakat masih pada tataran yang nomor 2 dan nomor 3 tadi ya. Nah, jadi hal ini tentu kemudian perlu dilakukan, tentu persoalan di kebijakannya adalah tata kelola. Ya, tata kelolanya nanti harus jelas, transparan, ya jelas bagaimana tata kelolanya dari mulai hulu ke hilirnya, pengadaannya ini harus jelas, semuanya harus clear. Nah, supaya nanti tentu pusat dan daerahnya bisa berjalan. Yang kedua adalah aspek transparansi, Mas. Transparansi. Ini ya menyangkut bagaimana tadi sudah disinggung sama Bu Eni itu mengenai efektivitas, efikasi dan sebagainya ya. Misalnya orang efektif nggak itu nanti gitu kan, masih menjadi pertanyaan kalau ada masalah kan, kira-kira gitu. Yang ketiga, itu aspek akuntabilitas publik. Akuntabilitas kita ada pertanggungjawaban publiknya. Kalau misalnya tiba-tiba orang divaksin itu sakit atau bermasalah, nah ini kemana? Kepada siapa ini? Ini kan harus jelas, ya kan? Karena tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah mau menanggung atau puskesmasnya mau menanggung. Nah ini kan jadi masalah juga publik. Nah, yang ketiganya itu masalah pengawasan, Mas. Pengawasannya itu harus jelas nanti. Bagaimana mengawasi ketersediaan daripada ini sampai ke tingkat implementasi di dalamnya, yaitu vaksinasinya, memvaksinnya itu yang penting. Kemudian yang kelima adalah tentu law enforcement. Itu penegakan hukumnya. Karena penegakan hukumnya belum bisa dilakukan tentu karena kalau DKI Jakarta sudah ada itu. Sudah ada Perda nomor 2 tahun 2020 dinyatakan situ masyarakat yang menolak vaksin itu didenda 5 juta rupiah. Meskipun ini ini masih di Mahkamah Agung. Oke, itu aja, Mas. Pak Trubus, pertanyaan saya adalah, tadi kan ada 5 poin yang Bapak sampaikan, begitu ada regulasi, transportasi, pengawasan, law enforcement, satu lagi apa tuh Pak? Jadi harus ada tata kelolanya. Berarti seharusnya saat Presiden menyampaikan bahwa vaksin ini gratis untuk seluruh masyarakat, kelima hal ini sudah mereka formulasikan ya Pak ya? Iya atau tidak? Dijawabnya tapi setelah yang satu ini. Kita break dulu sebentar ya Pak ya. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, 95,9 Smart FM Jakarta, kembali di Perspektif Indonesia. Kita mengangkat tema vaksin dan prospek pemulihan ekonomi. Tadi kita awali diskusi ini dengan perspektif awal dari Bu Eni, selaku ekonom senior dari Indef. Beliau menyampaikan bahwa bila memang vaksin ini sudah sepenuhnya mendapat tempat di hati masyarakat, begitu ya, bila benar-benar vaksin ini bukan hanya masalah gratisnya, tapi masalah kualitasnya memang bisa memerangi COVID-19, itu nanti akan memang benar berpengaruh pada pemulihan ekonomi, begitu ya Bu ya. Tapi kalau memang belum bisa diyakini, kita belum bisa sampai ke sana. Tapi nanti dilanjutkan lagi. Bagaimana harusnya kita menyikapi ini? Nah, saya tadi jeda saat Pak Trubus selaku pengamat kebijakan publik menyampaikan
ada 5 hal yang seharusnya juga difikirkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan mengenai vaksin gratis ini. Regulasinya nanti bagaimana nih aturannya saat didistribusikan ke rumah sakit begitu ya Pak ya? Sudah adakah aturan yang jelasnya? Kemudian bila ada mafianya quote unquote, harus ada law enforcement-nya, ada tata kelolanya, ada pengawasannya, dan ada transparansinya mengenai hal ini. Pak, ya sebelum dari Presiden menyampaikan kabar gembira tentang gratisnya vaksin ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, tentunya 5 hal ini sudah diformulasikan sesempurna mungkin ya Pak ya? Idealnya seperti itu, karena sebuah kebijakan itu sebelum diimplementasikan atau paling tidak pada tataran perencanaan dan formulasi itu sudah melalui satu proses ya, ada mekanisme prosedurnya yang sudah diikuti, setidaknya minimal ya ada masukan, ada pun juga di situ baik masukan dari kementerian maupun lembaga ataupun juga dari pihak-pihak lain, termasuk di dalamnya partisipasi publik lah dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau itu tidak, memang yang terjadi nanti ini di publik ini mengenai vaksin masih ada yang namanya persoalan di public trust. Jadi public trust ya Pak ya? Kepercayaan ini kan ini orang-orang mau divaksin public trust. Jadi kalau misalnya mereka mau, berarti itu public trust-nya jalan. Nah, programnya bisa berjalan. Tapi kalau kemudian muncul resistensi, nah ini yang membuat masyarakat istilahnya pemerintah harus kerja keras. Karena apa? Kan tadi saya kemukakan ada 3 peta masyarakat kita terhadap persepsi COVID yang pada akhirnya menurun kepada soal vaksin. Yang pertama tadi kan ada satu yang menerima, ada yang menolak, ya kan nggak percaya, dan yang ketiga ada yang swing voter itu. Nah itu nanti pada akhirnya adalah mereka ini menolak. Nah kalau memang ini menolak maka tentu pemerintah kerja keras, pemerintah itu soal perbaikan komunikasi publik. Jadi komunikasi publik yang tidak saja struktur. Karena gini, kita punya pengalaman pada saat tes COVID ya, tes COVID itu. Tes COVID itu akhirnya merugikan banyak publik karena apa? Kebijakannya dikeluarkannya belakangan setelah di masyarakat sudah ada rumah sakit menerapkan 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Nah, itu menjadikan masyarakat tuh jadi korban, babak belur itu masyarakat ya sudah berkorban. Tapi diingat dampak dari COVID ini tidak saja tadi Bu Eni sudah singgung juga. Kita kan justru daya beli masyarakat sudah turun, itu satu. Yang kedua, konsumsi rumah tangga sudah memprihatinkan dari segi kebijakan publik. Yang ketiganya ada persoalannya saving, tabungan masyarakat sudah habis ini hampir 1 tahun masyarakat, khususnya masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Maka dalam hal ini harus betul-betul pemerintah memperhatikan sekali karena yang namanya jaring pengaman sosial atau sebut kasarnya bansos itu sudah tidak lagi mencukupi. Nah, kalau inilah nanti idealnya tidak tersalurkan, tercover dengan baik, maka kebijakan vaksin ini jangan terlalu pede, percaya diri, terlalu optimis bahwa kita secara ini secara dalam bahasa kebijakan publik kita istilahnya rule and logic. Jadi rule and logic itu satu logika yang mendasarkan pada aturan-aturan mekanisme yang ada. Betul itu formulasi. Tetapi nanti diimplementasinya tunggu dulu karena masyarakat kita ini tidak semudah yang kita bayangkan karena ini persoalan di trust tadi. Kalau ini nanti gagal pemerintah, maka yang terjadi munculnya public distrust. Kalau public distrust yang muncul maka kaitannya dengan ini yang ekonomi sulit Mas. Jadi sangat sulit ya. Yang terjadi adalah situasi di mana kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan persaingan yang tidak sehat, sementara muncul lagi juga spekulan atau bahasanya free rider, penunggang bebas akan bermain di situ semua. Maka situasinya akan ini. Secara politik tentu kalau kebijakan publik ada kaitan dengan politik, situasi politik sekarang itu semua konsentrasinya pada 2024. Artinya Bapak Presiden bisa saja jalan sendiri. Ya, nah saya khawatir kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik meskipun gratis, itu belum tentu di lapangan kemudian masyarakat berduyun-duyun berbondong-bondong kan tadi sudah kasih contoh pada saat pertemuan Presiden dengan para pelaku UMKM di Bogor hari kemarin, hari Jumat. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang masyarakat ini ada sesuatu yang perlu diselesaikan, Mas. Baik, inilah betapa bermanfaatnya kalau berdiskusi dengan para akademisi dengan yang memiliki ilmu ya, smart listener, sehingga kita juga
terutama untuk pemerintah tepatnya akan mendapat banyak masukan sehingga mereka saat mengeluarkan satu kebijakan sudah sesuai, sudah ada pointer-pointer yang nantinya tidak merugikan atau mengecewakan, apalagi kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Saya lanjut terima kasih Pak Trubus, nanti kita lanjutkan kembali. Saya ke Mas Rafif kali ini dari peneliti Populi Center. Tadi belum sempat menanyakan perspektif awal dari Populi mengenai hadirnya kabar gembira vaksin gratis ini. Silakan Mas Rafif. Ya, Mas Zaki, Bu Eni dan Pak Trubus, terima kasih atas waktunya, smart listeners. Saya ingin membicarakan dua aspek ini dalam satu keyword tentang trust. Gitu. Jadi memang masalah ekonomi maupun masalah vaksin ini adalah masalah trust. Ketika misalnya kebijakan pemerintah dalam menangani masalah COVID ini tidak meyakinkan, maka investor juga akan pasang trust juga ke negara kita. Gitu. Investornya, negara-negara investor utamanya juga saat ini sedang mengalami krisis yang sama juga. Gitu. COVID yang kemudian membuat produksi dalam negerinya juga terganggu gitu, apalagi mau melakukan ekspor gitu ya. Ini Bu Eni nanti bisa lebih dalam lah menyikapi itu. Jadi sebenarnya kan ini salah satu yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana vaksin ini kemudian apakah merubah prospek pemulihan ekonomi di 2021 gitu. Ini yang masih menjadi tanda tanya untuk tidak hanya Indonesia saya rasa, tapi juga untuk seluruh dunia gitu. Yeah. Jadi terkait dengan vaksin, sebenarnya kita Populi Center membuat survei bulan Oktober yang kami rilis dan juga ada di website kami jika smart listeners ingin membacanya. Kami menanyakan spesifik terkait vaksin juga ini. Dan barangkali ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa dan juga pembacaan policy makers terhadap kenapa kemudian Sinovac atau CoronaVac ya produknya dari Sinovac itu yang kemudian diimpor dari China. Kami menanyakan beberapa pertanyaan kunci, Mas Zaki dan listeners. Satu, mengenai kepercayaan terhadap gugus tugas. Jadi memang sebanyak 66% itu resmi menyatakan bahwa percaya terhadap kinerja gugus tugas ya. Hanya 24% yang tidak percaya. Ini perlu ditekankan satu hal penting. Ini sebuah angka yang sebenarnya masih relatif baik kalau kita bicara tentang ilmu politik. Artinya trust masih cukup baik. Hanya di tengah ketika ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah, simpang siur sekali dengan kebijakan pemerintah. Dari bulan Maret sampai ke bulan Oktober, masih dapat 66% itu adalah angka yang baik gitu ya. Nah, ketika kita tanya apakah masyarakat khawatir itu khawatir terhadap COVID, 71% mengatakan khawatir, hanya 10,9% tidak khawatir. Nah, ketika kita tanya, juga saya menyambung dengan apa yang dikatakan Pak Trubus tadi, terkait 3 kelompok masyarakat itu benar terkonfirmasi. Kami menanyakan 3 kelompok itu, Pak. Apakah percaya COVID sesuai versi pemerintah? Mayoritas menjawab ya. 43,9% menjawab ya. Apakah percaya COVID, percaya tapi tidak berbahaya, itu menjawab 37,4%. Ini penting digarisbawahi dan menjawab konspirasi 7,3%. Sisanya tidak tahu, tidak jawab. Artinya apa? Artinya sebenarnya masyarakat itu masih terbelah juga mengenai COVID ini. Mereka percaya bahwa COVID itu ada. Tapi kemudian apakah itu membahayakan itu juga enggak juga, masih 43,7 itu masih sangat tipis gitu ya. Tidak membahayakan dalam arti mereka anggap seperti flu biasa begitu ya Mas ya? Mungkin ya, karena realitasnya kalau kita lihat di Jakarta lah, kita lihat di pasar tradisional gitu ya, nggak jarang orang pakai masker gitu. Mas justru yang relatif agak ketat itu malah di mal-mal ya, mereka lebih ketat terhadap protokol. Tapi kalau tapi itu kan mal itu kan nggak interaksi sehari-hari kita beli sayur, beli apa kan tetap di pasar gitu ya. Nah terkait vaksin ini, itu ketika ditanya apakah kita bisa menanyakan apakah mau diberikan vaksin untuk COVID ini juga presentasinya sebenarnya tidak dalam beberapa hal tidak terlalu mengembirakan juga. Artinya 60% mengatakan bersedia lah, dan 40% menyatakan tidak bersedia. Dari situ, dari 40% begitu kita tanyakan, itu terkonfirmasi apakah kenapa tidak bersedia diberikan vaksin COVID, itu karena mereka khawatir akan aspek kesehatannya. Itu jawaban mayoritas, 46,5%. Isu-isu mengenai vaksin tidak efektif, itu sama vaksin itu hal apa enggak, itu hanya dapat 15%-an gitu ya. Mayoritasnya mengenai kesehatan, efek kesehatan. Nah, yang menarik dari banyak aspek itu ketika kita menanyakan negara asal dari
penyedia vaksin. Kita kan ada banyak sekali beberapa negara asal. Nah, mereka menyatakan vaksin dari China yang nomor 1 yang paling tinggi, 16,6%, disusul USA 10,3%, Jepang, dan baru Jerman itu berada di posisi ke-6, 2,3%. Artinya mungkin barangkali ini juga karena yang vaksin banyak beredar di pemberitaan kan salah satunya Sinovac ya. Sinovac, perusahaan Sinovac dengan vaksin CoronaVac-nya yang dari China, dan juga Pfizer nggak salah namanya. Pfizer itu dari kerjasama USA dan Jerman, serta satu lagi Moderna ya dari USA. Jadi mungkin itu pemberitaan juga yang salah satu yang membuat kemudian vaksin-vaksin dari negara lain seperti Jepang atau Rusia lain tidak terlalu muncul. Bahkan yang paling mengkhawatirkan kan kita nggak ada juga yang merespon tentang vaksin merah putih gitu ya. Jadi memang dalam game changer kali ini yang kalau kata Presiden Jokowi memang game changer untuk termasuk pemulihan ekonomi itu ada di vaksin, memang ada di vaksin. Cuma memang persoalan trust yang disampaikan Pak Trubus tadi sudah benar. Yang perlu saya soroti satu hal itu adalah ini, Mas Zaki. Trust ini kita agak acak-adut juga. Kalau kita membicarakan kebijakan publik, ini kan aspeknya akhirnya mau nggak mau karena masalah kebijakan publik gitu ya. Itu adalah bagaimana memastikan bahwa pemerintah itu bisa dalam beberapa aspek itu mengontrol masyarakatnya ya. Jadi ada kan kita bagi dua lapis. Lapis pertama itu pemerintah pusat, mereka punya kebijakan menggratiskan vaksin, terus kemudian membuat new normal. Tapi kemudian beberapa aspek kadang sering bertabrakan dengan pemerintah daerahnya gitu. Nah, dua-duanya juga dalam implementasi kebijakan, kata kuncinya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakannya juga agak bermasalah. Dana bansos disunat 10.000 per paket, ya kan? Di daerah itu banyak rumah sakit yang juga menelantarkan pasiennya gitu. Bahkan ada yang harus nyogok uang juga gitu. Jadi ini saya dapat cerita di grup WA teman saya agak kesulitan harus nyogok duit. Jadi memang, dan satu lagi yang paling gampang aja, yang paling mudah kita tanggapi. Rapid test itu ada 200.000, ada kalau di bandara 45.000, tapi di luar ada 200.000. Iya. Macam. Jadi pemerintah punya dua masalah utama nih. Satu, ngontrol bahwa stakeholders untuk berkomitmen menggunakan satu one policy gitu ya. Misalnya rapid test sama harganya, swab sama harganya, PCR sama harganya. Antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan rumah sakit dan segala macamnya. Yang kedua adalah pemerintah dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu harus sinerginya. Kesinergian ini yang kemudian menjadi PR. Kalau kita memang meyakini bahwa vaksin menjadi jalan dan juga pemulihan ekonomi menjadi salah satu agenda utama di 2021, maka dua aspek ini harus penting. Sinergi itu utama. Kalau sinergi nggak utama, mau jurusan vaksin, mau jurusan apapun, itu nggak akan efektif. Itu sih saya rasa harus kita perhatikan. Ini di awal perbincangan kita dari Bu Eni, dari Pak Trubus dan Mas Rafif sudah memberikan seperti masukan ya, sangat berarti sekali untuk pemerintah, dan masukannya terutama juga untuk kita sebagai masyarakat ya, tidak hanya terlena dan euforia bahwa hore vaksinnya gratis, berarti nanti kita akan semuanya kebagian, padahal sebenarnya masih ada pekerjaan rumah lagi yang harus dipersiapkan dari lain-lain. Salah satunya tadi praktek di lapangan seperti yang Mas Rafif dan teman temukan juga untuk rapid, dan itu penyediaan dari tes di rumah sakit saja banyak yang mungkin tidak sesuai, apalagi dengan vaksin. Sempat saya baca juga Pak Trubus sempat menyampaikan takutnya nanti kalau vaksin gratis ini ada oknum, saya tekankan ya, smart listener, oknum, kita khawatirkan ada oknum di rumah sakit mengatakan bahwa vaksin gratisnya habis, yang tinggal ada vaksin yang berbayar gitu ya. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, masukan-masukannya sudah kita terima. Kita lanjut lagi Bapak Ibu untuk melihat, baiklah kita terima nih vaksin gratisnya. Oke, what's next? Saya ke Bu Eni. Bu, ada nggak sih anggarannya sebenarnya? Kita punya waktu 2 menit ya Bu Eni, sedikit untuk menyampaikan ini. Ada nggak sih sebenarnya anggarannya untuk gratis ini Bu? Karena kalau dilihat setahu saya itu 30 triliun ya Bu ya untuk 350 juta vaksin yang awalnya dipersiapkan. Nah sekarang digratiskan semua itu. Menurut Bu ini bagaimana tuh perhitungannya nanti? Jaki, ya, vaksin itu penting nggak? Penting Bu, penting sekali. Utama nggak? Utama. Jadi apa alasannya lagi kalau kita bicarakan tentang anggaran? Iya. Jadi gini,
Mas Yaki punya anak lagi sakit nih, gitu kan? Kira-kira kalaupun punya uang sedikit, katakanlah tidak hanya sedikit, nggak punya uang sama sekali. Iya. Kira-kira apapun akan dilakukan nggak? Kalau itu segala memang daya upaya jiwa raga, Bu. utang pun dilakukan. Utang pun dilakukan. Udah hukumnya udah wajib itu berutang, Bu. Kalau memang itu penting, boro-boro gitu kan, boro-boro berpikir beli handphone baru, beli mobil atau apapun itu, mesti kan untuk mengutamakan yang utama ini. Jadi Indonesia punya anggaran, selain nanti kita berbicara 2021, anggaran di 2020 kemarin untuk PEN ya, pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan untuk kesehatan sampai dengan November kemarin kan belum ada 50% terserap. Waktu kita kejar, semua teman-teman media juga menanyakan kenapa kok belum terserap, karena memang sengaja dialokasikan untuk vaksin. Iya. Nah, lalu kalau memang itu untuk sudah vaksin ya Bu ya, bukan untuk pilkada ya Bu ya? Ya? Penyerapannya untuk vaksin ya? Memang. Kan itu 87 triliun. Iya, oke, baik. Baru terserap sekitar 50%. Nah, artinya setidaknya sampai akhir tahun itu mestinya kan masih ada 20 sampai 30 triliun. Nah, kalau untuk ini ya, ini kita kan butuh transparansi sekarang. Sinovac yang 1,6 juta atau 1,2 kemarin ya, itu berapa? Dibeli berapa gitu kan? Dibeli berapa dan anggarannya dari mana? Mestinya ya kalau melihat dari logika yang disampaikan kemarin, kenapa kok penyerapan di kesehatan itu rendah dan alasannya untuk vaksin, mestinya selesai pertanyaannya. Nah, untuk 2021 anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan sekalipun menurun tapi masih sekitar 25-an triliun. Nah, mestinya kalaupun itu diutamakan, diprioritaskan untuk masyarakat yang tidak mampu dan juga misalnya tenaga-tenaga medis dan sebagainya, itu mestinya lebih dari cukup anggarannya. Kalaupun cukup ya, lalu kenapa kita masih memikirkan yang namanya proyek strategis nasional yang belum tentu strategis di masa pandemi? Jadi kita tahan sampai di situ, Bu Eni. Ya, jadi kan kalau memang itu kan yang kita namanya strategis itu kan untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya sangat urgent, sangat utama. Nah, yang sangat utama itu sekarang kita segera mungkin melawan atau mengendalikan pandemi. Jadi kalau ada anggaran strategis nasional yang jumlahnya ratusan triliun, tiba-tiba untuk vaksin kita ada perdebatan mengenai anggarannya dari mana. Menurut saya kita masih waras enggak gitu loh. Bu Eni, pemerintah ini berarti kalau dari pandangan Ibu memang sudah memprioritaskan semuanya untuk vaksin, kesehatan masyarakat, atau masih ragu-ragu juga antara dua pilihan, proyek strategis atau vaksin ya? Tapi dijawabin nanti ya Bu ya, setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami. Baik, Smart Listener, kembali lagi di Perspektif Indonesia dengan tema kita vaksin dan prospek pemulihan ekonomi, atau mungkin kalau bisa ditambahkan ya, tema kita vaksin, prospek pemulihan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu juga harusnya menjadi salah satu prioritas juga untuk kita pikirkan bersama. Narasumber kita sudah berbincang-bincang, bagi yang baru bergabung, selamat bergabung di Perspektif Indonesia hari ini. Ada Bapak Trubus Radiansyah selaku pengamat kebijakan publik, kemudian Bu Eni Srihartati, ekonom senior Indef kita, kemudian ada Mas Rafif Pamenah Himawan, peneliti Populi Center. Kita masih menunggu Pak Pandu Riono, epidemiolog UI, untuk bergabung bersama kita nantinya. Tadi sebelum jeda kita berdiskusi dengan Bu Eni mengenai jadikanlah ini sebagai satu prioritas. Vaksin ini sudah jelas penting. Kesehatan itu jadi nomor satu. Berarti kalau dimasukkan dalam program PSN atau proyek strategis nasional itu sebenarnya ide yang tepat atau bagaimana ya Bu ya? Apakah memang sudah sesuai? Seharusnya proyek vaksin ini masuk kepada proyek strategis nasional. Ya, ini kan kalau pemerintah menafsirkan proyek strategis nasional itu adalah percepatan infrastruktur. Jadi sementara kebutuhan kita ini kan
Ya infrastruktur kesehatan dong. Kalau yang kita hadapi sekarang adalah persoalan kesehatan. Oleh karenanya kita sebenarnya waktu pemerintah ingin merevisi proyek strategis nasional ketika menghadapi pandemi, bayangan kita kemarin tidak hanya sekedar ada beberapa proyek yang terpaksa di cut off, tapi juga ada proyek-proyek yang terus dilanjut gitu kan. Yeah. Nah, ternyata kalau kita lihat proyek strategis nasional 2021 pun ini tidak ada perubahan sama sekali dari proyek strategis nasional yang telah dicanangkan. Artinya apa? Artinya ya kan kemarin yang direvisi itu hanya jumlahnya dikurangi, tapi proyeknya sama sekali tidak. Padahal kita tahu persis proyek strategis nasional itu disusun jauh sebelum pandemi ini berlangsung. Lalu secara sederhana saja kalau saya melihat, lalu strategisnya di mana? Nggak ada adjustment gitu loh, nggak ada respon terhadap kondisi extraordinary yang kita hadapi gitu. Itu yang menurut saya filosofinya. Nah, berarti Ibu itu dikembalikan kepada Presiden ya Bu Eni ya untuk menangguhkan gitu ya, menangguhkan proyek-proyek yang salah satu dari proyek itu ditangguhkan, perpresnya dirubah, vaksin dimasukkan dalam proyek strategis nasional begitu ya Bu ya? Ya, apapun ya, apakah yang dimasukkan itu persoalan pengadaan vaksin atau apapun, yang pasti mestinya ada respon terhadap kondisi yang urgent harus dilakukan, termasuk juga tidak hanya vaksin. Jadi gini Mas, kalau kita berbicara secara normality, ya normality itu kan berarti proyek-proyek strategis yang infrastruktur yang strategis selama ini dicanangkan oleh pemerintah, misalnya infrastruktur di bidang pembangunan jalan tol, pembangunan untuk konektivitas dan sebagainya. Nah, mestinya sekarang tantangan yang kita hadapi ini apa? Ekonomi. Ekonomi yang kita hadapi sekarang itu adalah bagaimana orang yang terdampak, yang tambahan pengangguran terbuka saja itu 2 juta lebih. Belum yang menjadi berkurang, yang tadinya bekerja 35 jam sekarang harus terpaksa dikurangi. Itu jumlahnya sudah 14 jutaan. Dan yang bekerja kurang dari 35 jam tetapi terpaksa tidak mencari pekerjaan itu masih 35 juta. Tetapi itu pekerjaannya belum full time. Nah, sehingga belum yang pergeseran lagi, yang terpaksa dia walaupun bekerja tapi dia terpaksa terdepak ke sektor informal. Sektor informal kita jangan salah, habis pandemi ini kan menjadi 70%. Dan itu data BPS, katanya suruh percaya data BPS gitu kan. Nah, sehingga beban untuk pemulihan ekonomi masyarakat itu kan konsumsi rumah tangga. Kita sangat tergantung dari konsumsi rumah tangga karena jumlah terakhir di triwulan 3 kemarin porsinya 58%. Lalu kalau ketiadaan akses mereka terhadap lapangan kerja itu seberat itu, maka kan yang harus direspon pemerintah adalah sesegera mungkin menciptakan lapangan kerja. Nah, apa itu? Ya proyek-proyek strategis nasional yang benar-benar konkret menciptakan lapangan kerja gitu kan mestinya. Nah, sehingga ini akan ya tadi ada satu, kalau istilahnya Pak Trubus tadi kan ada sinergi, ada keterpaduan gitu kan. Nah, sehingga antara yang dilakukan untuk dari sisi kesehatan adalah mengendalikan penyebaran COVID dengan pengadaan vaksin gratis. Nah, sembari itu memprovokasi atau mengakselerasi lah, kalau provokasi kesannya kan negatif, mengakselerasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang betul-betul mampu menggerakkan ekonomi rumah tangga. Baik. Karena Pak Pandu belum bergabung, tadinya saya juga ingin, karena kita move on, agar smart listener, saya, semua masyarakat Indonesia, dari diskusi kita ini bisa punya keyakinan, kepercayaan bahwa vaksin ini bisa menjadi jalan keluar. Kalau sudah ada Pak Pandu sebagai epidemiolog, dia akan bisa menyampaikan ya, apakah ini asli, palsu, atau bagaimana persyaratan untuk digunakannya, nanti kita akan coba tanyakan. Kita kembali ke masalah anggaran. Bu Eni tadi sudah menjelaskan, ini sudah prioritas utama. Ada kok, bisa dihitung-hitung, tadi disampaikan oleh Bu Eni. Saya
hampir sama pertanyaan ke Pak Trubus. Pak, kalau memang ada semacam alokasi anggaran dari pemerintah, bila rasa-rasanya nggak cukup gitu ya, secara simpel sederhananya, masyarakat berpikir kalau ini digratiskan 30 triliun, anggarannya bisa dipotong dari mana aja sih Pak? Gitu. Siapa saja sih yang harus berkorban nih, supaya masyarakat semua bisa dapat vaksin gratis? Jadi begini, sebenarnya anggaran itu nggak masalah ya, ada. Artinya bahkan di publik ada joke ya, sesuatu apa namanya candaan gitu. Mengapa sih pemerintah duit aja kok nggak ada, sedangkan untuk membangun ibu kota saja sudah menyiapkan 88 triliun itu bilangnya ada. Iya. Nah sekarang kalau cuma hanya untuk COVID ini kan berapa? Ya gitu. Dan ini kan kebutuhannya betul-betul untuk kepentingan masyarakat gitulah. Jadi kalau caranya bagaimana, itu kebijakan publik sebenarnya kan lebih menyoroti caranya itu adalah bagaimana kementerian dan lembaga melakukan efisiensi. Tentu dalam hal ini refocusing, ya kan, refocusing. Artinya semua hal-hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang selama ini banyak anggaran yang dalam tanda petik tidak jelas, itu bisa difokuskan untuk vaksin kan gitu. Yeah. Jadi nggak jelas apa itu, misalnya perjalanan dinas, kemudian studi banding ataupun tempur, Pak. Ribut tetap ada Bu, tetap ada itu. Itu ya, ini work from home tapi dia nggak di home Bu, tapi tetap aja di itu terbukti DKI Jakarta saja menyusun APBD Bu. Itu APBD itu di puncak Bu, ya, dan di puncak selama berhari-hari menghabiskan anggaran, bayangkan berapa itu, bukannya di Jakarta malah di puncak gitulah. Ini mengindikasikan memang seperti itu yang terjadi. Artinya ketika kita mengatakan anggaran nggak ada dan kemudian masyarakat awalnya kan ya dari 104 juta yang akan divaksin itu kan 75 jutanya kira-kira berbayar kan gitu. Kemudian yang 25 juta lebih itu kira-kira harus gratis. Itu alasannya mereka kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yeah. Tapi belakangan kemudian saya diskusi dengan Pak Menko Pak Muhadjir Effendi mengatakan tidak seperti itu. Katanya mau 50-50 katanya gitu, mau 50-50. Terus kita diskusikan lagi, mengatakan tidak mungkin. Saya bilang kita punya Kepres nomor 11 tahun 2020. Judulnya apa? Kedaruratan Kesehatan. Kedua, kita punya Kepres nomor 12 tahun 2020, judulnya apa? Penetapan COVID sebagai bencana nasional non-alam. Judulnya saja Kepres. Kepres itu yang punya kuasa siapa? Presiden. Nah, dalam konteks kebijakan publik, Indonesia ini negaranya negara presidensial. Presiden itu sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Maka ketika kebijakan diambil harus idealnya semuanya ditanggung oleh pemerintah. Tidak boleh kemudian pemerintah membuat kebijakan terus rakyatnya disuruh yang tanggung jawab, yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya membuat kebijakan mengenai wajib tes antigen, ya pemerintah harus menyediakan itu antigennya, jangan kemudian masyarakat suruh bayar. Itu masalahnya di situ, Mas. Jadi ini nggak ada alasan, tapi refocusing itu anggaran. Yang kedua, sebenarnya di BUMN juga banyak, Mas, anggaran yang dalam tanda petik bisa dipakai. Meskipun sampai hari ini kan persoalan kan tadi saya singgung masalah transparansi, Mas. Transparansinya ini harusnya jelas bagaimana itu termasuk anggaran tadi, bagaimana sesungguhnya anggaran yang dipakai, sehingga ketika kita membeli, ini baru Sinovac saja yang tadi disinggung sama Bu Eni, Sinovac. Belum lagi kalau nanti ada yang lain, misalnya Pfizer atau AstraZeneca, Moderna atau apa. Lah ini apakah semua harus gratis juga? Nah ini kan belum ada penjelasan itu. Karena Bapak Presiden mengatakan vaksin gratis. Orang Jawa mengatakan vaksin yang mana? Sing endi? Kan itu. Jadi pertanyaan itu nanti ya kan, kalau memang gratis, apakah satu merek saja yang gratis? Sinovac karena kebetulan harganya paling murah. Karena itu sesungguhnya di negaranya sana menurut hitung-hitungan publik itu kurang dari 100.000, tapi di pemerintah dijual 200. Nah ini apakah nanti negara kok berbisnis sama rakyatnya? Jadi pertanyaan ini nggak boleh gitu loh. Kalau kita menguntungkan Undang-Undang Dasar 45 jelas di dalam pasal 28H ya, bahwa kesehatan itu menjadi faktor kunci utama, prioritas, dalam arti bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas bagi perlindungan negara. Maka semuanya tidak ada alasan itu. Kita nyambung ke Bu Eni, berarti artinya apa? Ketika kesehatan itu diselesaikan,
maka otomatis ekonomi mengikuti gitu loh. Sebenarnya dua-duanya bisa berjalan. Kesehatannya fokus, ini jalan. Cuman kita keluarnya Perpres 62 Mas mengenai Komite Ekonomi dan Penanganan COVID itu nggak jalan gitu loh, nggak, karena isinya apa, pejabat semua. Itu yang saya salahkan, kok isinya kok orang pejabat semua. Kapan yang namanya Pak Erick Thohir itu ya sudah jadi Menteri BUMN aja udah pusing mikirin BUMN bagaimana, sudah harus jabat yang ini, persoalan yang sangat strategis, kan ini strategis Mas, persoalan bagaimana menangani COVID ya, public health dengan yang namanya soal ekonomi. Itu kan harus disejajarkan. Kalau itu ditangani oleh orang-orang yang kerjanya kementerian dan lembaga di situ semua. Nah, belakangan perpresnya dirubah lagi karena saya kritik banyak banget itu akhirnya dirubah jadi 120. Itu sayangnya Menkesnya dikeluarkan, ditendang dari situ. Jadi Menkes nggak ada, isinya itu semuanya orang ekonomi semua. Ekonom Erlangga Hartarto, ini Agus Gumiwang Industri, ini itu toh. Jadi kesehatannya keluar. Sekarang pertanyaannya kita itu mau ngapain? Kan persoalannya itu kita ini berhadapan yang namanya COVID. Kan itu ya. Harusnya semuanya itu orientasinya fokusnya pemerintah kebijakan bagaimana menangani COVID itu. Kan itu. Tetapi kalau kemudian kita sejak awal kita sudah ragu-ragu, ini kan masalahnya sejak Maret kita sudah ragu-ragu. Kita itu mau pilih lockdown, karantina sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 atau milih karantina PSBB. Akhirnya pilihannya pada PSBB, PP 21 itu, PP Peraturan Pemerintah Nomor 21, itu kan judulnya PSBB. Begitu diturunkan oleh Permenkes Nomor 9, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9, judulnya jadi pelaksanaan dari PSBB. Semua diambil di tangan pusat, daerah nggak boleh ngapa-ngapain. Bahkan Gubernur DKI Jakarta sudah minta ngirimkan surat, kalau nggak salah suratnya nomor 104 kalau nggak salah itu. Suratnya ditolak. Ya, dia artinya nggak boleh. Nah, ini kemudian akibat yang kita timbulkan sekarang. Ini kan kita bicara mengenai skenario planning ya kalau kebijakan publik. Artinya bicara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, persoalannya sampai hari ini kita sudah tahu bagaimana sih evaluasi monitoring evaluasinya seperti apa. Itu publik tidak pernah tahu dan sampai kapan sampai sekarang nggak tahu. Tiba-tiba aja nanti kebijakannya yang sifatnya itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba ini harus tes antigen. Ini harusnya alasannya situasi dinamis, situasi empiris yang membutuhkan penanganan yang cepat, terpadu, tapi begitu urusan dengan daerah, bagaimana daerah itu harus melakukan apa? Karena apa? Sulitnya kalau DKI Jakarta, Mas, semua tertanggung oleh Pak Gubernur Anies. Semua DKI Jakarta satu komando. Tapi kalau Jawa Barat, Mas, nggak bisa. Karena Pak Ridwan Kamil itu di bawahnya ada bupati wali kota yang mereka otonom sendiri-sendiri. Ketika surat edaran mengatakan wajib antigen untuk seluruh Jawa Barat, apa yang terjadi? Wali kota Pak Odet itu wali kota Bandung mengatakan tidak perlu ada syarat-syarat seperti itu. Jadi menulis orang mau jalan-jalan ke Bandung. Ini artinya apa ini? Ini artinya antara di daerah sendiri terjadi ini perang tanding Baratayuda ya kan? Kebijakannya di pusat sendiri juga ada namanya ego sektoral kan gitu. Jadi bagaimana yang lain-lainnya? Sementara yang teriak-teriak yang namanya yang dirugikan kan dari sini pelaku usaha, PHRI, ya kan? Dan segala peraturan, aturan ataupun juga regulasi ini sudahkah terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat? Saya nanti tanyakan juga ke Mas Rafif dari Populi Center. Tapi Bapak Ibu kita break terlebih dahulu. Kita break Jurnal 9 terlebih dahulu. Tetap di Perspektif Indonesia. Baik, 95,9 Smart FM Jakarta. Kita kembali di Perspektif Indonesia dan kita mengawali segmen berikut ini dengan menyapa terlebih dahulu dengan seluruh Smart Listener yang ada di Manado, di Medan, di Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Hadir di 10 kota ya, kita live di 10 kota pada pagi hari ini. Terima kasih, saya berharap semua Smart Listener di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Kita pembahasan mengenai vaksin dan prospek pemulihan ekonomi. Sudah berbincang-bincang beberapa waktu sebelumnya dengan Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Ada Ibu Eni Srihartati, ekonom senior Indef. Mas Rafif Pamenang Himawan, peneliti Populi Center. Dan nanti kita harapkan juga kehadiran Pak Pandu Riono, selaku epidemiolog Universitas Indonesia. Dan jangan lupa Smart Listener, perbincangan kita bila tadi terlewatkan beberapa segmen, bisa Anda simak lagi nanti di hari Minggu besok. Dan bisa didengarkan kembali karena ada banyak sekali masukan, terutama untuk kita sebagai masyarakat untuk bisa memahami bagaimana sih vaksin gratis ini harus kita pahami
dalam kehidupan kita nantinya. Tidak hanya euforia, tidak hanya kita langsung berharap bahwa semua kita akan kebagian, walaupun sebenarnya harapan itu tidak harus kita hilangkan ya, tapi semua itu ada mekanismenya, ada sistemnya yang harus disempurnakan juga oleh pemerintah. Tadi ada beberapa banyak masukan. Pak Trubus selalu memberikan masukan, begitu juga Bu Eni dalam beberapa bulan saat Indonesia terkena wabah ini. Salah satunya juga masalah kedisiplinan ya Pak Trubus ya. Saya sempat baca tuh Pak Trubus mengatakan bahwa corona merajalela karena disiplinnya, penegakan disiplinnya memble, katanya begitu kan. Nah, kadang-kadang komunikasi kepada masyarakat pun juga tidak tersampaikan menyeluruh. Tadi Mas Rafif dari Populi Center juga di awal sudah mengatakan, mungkin ada beberapa elemen masyarakat yang sangat-sangat disiplin sekali menerapkan protokol kesehatan, tapi ada juga mereka yang sama sekali nggak peduli. Mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena faktor pengetahuan, dan yang kita khawatirkan tidak terkomunikasikan dengan baik. Apakah itu juga terjadi, Mas Rafif? Ya, terima kasih. Kalau untuk menjawab soal itu, sebenarnya kalau kita bicara dengan tataran empiris, saya juga nggak punya datanya. Kenapa kemudian misalnya masyarakat, kita katakan masyarakat pengeluaran tingkat pengeluaran, apakah mempengaruhi kemudian pengaruh dan persepsinya mengenai COVID-19. Cuma bayangan saya cuma satu hal juga, barangkali yang ada di pikiran masyarakat banyak adalah COVID-19 itu adalah penyakitnya orang kaya mungkin, atau penyakitnya orang berduit gitu ya. Karena satu, kita mau tes itu pun juga bukan harga yang murah ketika dengan harga 150.000 gitu ya. Bahkan di awal pandemi itu harganya juga melambung-lambung tinggi. Sedangkan aktivitas ekonomi di UMKM segala macam ini kan mobilitasnya juga termasuk tinggi gitu ya. Dan mereka kira-kira gini, orang pengusaha ketika dia harus mendistribusikan keluar masuk barang melintas daerah gitu, mereka harus melihat polisi dari pemerintah daerahnya satu. Terus kedua juga harus melihat kemudian syarat-syarat, misalnya harus masuk menggunakan dulu ada SIKM, itu ada tes dan segala macamnya gitu. Nah, orang mau usahanya besar, mau usahanya kecil, sama-sama melintasi wilayah antar daerah, itu kan juga biayanya juga nggak murah gitu. Yeah. Saya rasa itu juga satu hal mungkin juga yang bisa tidak. Tapi hal-hal yang perlu diperhatikan juga sebenarnya, kalau persepsinya, saya nggak punya datanya Mas terkait dengan persepsi masyarakat, kenapa kemudian mereka apakah pengetahuannya rendah apa enggak, tapi kalau hasil dari survei kemarin memang ya mereka, saya katakan tadi bahwa separuhnya percaya dan separuhnya lagi emang mengatakan nggak berbahaya. Jadi efek nggak berbahayanya itu yang saya rasa saya rasa ditangkap, apalagi banyak juga kasus-kasus gitu, banyak lagi di influencer gitu ya, di media sosial. Kalau kita ngelihat misalnya seperti siapa tuh kemarin, baru tadi pagi saya baca ada kayak siapa si Rina Nose nggak salah ya, saya nggak begitu ikutin, dia ngetes pakai cuka gitu ya, cuka terus kemudian jadi positif gitu ya. Wah, pakai cuka aja positif gitu ya. Ya, artinya maksud saya kemudian ini terlepas dari mungkin juga punya keasaman atau apa segala macamnya, tapi ini kan adalah opinion maker gitu ya. Harusnya kemudian pemerintah dalam beberapa hal itu membangun kesadaran kepada masyarakat, termasuk kepada tokoh-tokoh seperti influencer itu, untuk kemudian membangun kesadaran kesehatannya. Yeah. Kemarin itu influencer berhubungan dengan pemerintah gitu, tapi dalam konteks undang-undang cipta kerja gitu loh. Jadi bukan masalah penyadaran kesehatan gitu. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan influencer, pakailah dengan tujuan yang benar, misalnya sosialisasi kesehatan dan segala macamnya, bukan kemudian agenda politik ekonomi yang ditekankan. Tapi maksud saya itu cara sekarang ini di skala informasi itu harus bisa referensi informasi dari pemerintah, dari masyarakat itu beragam, dan pemerintah itu harus sadar bahwa kita bukanlah satu-satunya yang memberikan kanal informasi. Kita bukan departemen penerangan terbaru gitu ya. Yeah. Kita ini harus kemudian menjadi salah satu source yang kemudian menyebarkan informasi itu. Caranya gimana? Caranya harus meyakinkan orang-orang
media luar, termasuk orang-orang bahkan di media sosial segala macamnya, bahwa pemerintah itu source yang bisa dipercaya. Ketika source yang dipercaya, maka orang akan mengutip dan mempercayai hal itu gitu. Ini kan persoalannya kan yang menggerogoti kepercayaan pada pemerintah kan kadang-kadang elemen-elemen di pemerintah itu sendiri gitu. Ya, masuk dana di korupsi dan segala macamnya gitu. Bahkan saya curiga, saya takutnya COVID itu bukan bencana dari kacamata mungkin birokrat atau pemerintah atau oknum ya. Bisa jadi COVID itu adalah proyek, Pak, gitu. Ini ada proyek COVID gitu kan. Peluang usaha ya, Mas. Menjadi peluang usaha. Gitu. Kebetulan kemudian itu yang kita khawatirkan. Ya, hanya berubah label saja gitu. Jadi urgensi bahwa ini adalah satu situasi yang harus kita pahami, harus kita harus kita sinergikan sesama pemerintah pusat, itu harusnya muncul di pemerintah gitu ya. Dan saya rasa dalam satu hal ini menteri-menteri juga harus paling tidak sinergi selarasan antara para menterinya harus terlihat gitu. Jangan sampai nanti menterinya ketangkep gitu atau apa gitu ya. Atau ada masalah gitu. Nanti Pak Luhut lagi yang megang gitu kan, nanti sama aja nanti di mana-mana Pak Luhut. Tapi maksud saya, poin saya adalah pemerintah itu punya peluang besar, sebenarnya masih ada peluang besar untuk kemudian menggapai kembali trust masyarakat dan harus bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat. Sinovac itu adalah vaksin yang dalam beberapa hal itu memang agak diragukan. Tetapi dia juga sudah menguji uji klinis dan memang akan, kalau nggak salah Januari atau berapa saya lupa, kalau ada Pak Pandu bisa menjelaskan. Tapi salah satunya berita yang kemudian misalnya yang menjadi ketegangan Sinovac itu salah satunya Brazil misalnya. Brazil tuh kenapa kemudian Brazil protes terhadap Sinovacnya China? Karena memang ada persoalan politik juga sih itu, hubungan yang panas antara Brazil dan pemerintah China gitu. Jadi satu hal yang paling penting juga yang harus kita perhatikan, yang harus kita benar-benar pahami, bahwa persoalan kesehatan ini jangan sampai kecampur juga sama persoalan politik gitu ya. Jadi kemudian hubungan antar negara panas, aspek kesehatan yang harusnya objektif itu malah justru terkontaminasi oleh banyak hal tersebut. Iya. Karena itulah mungkin untuk smart listener, Bapak Ibu, terutama pemangku kebijakan yang sedang mendengarkan kita saat ini juga untuk dapat memahami diskusi ini ya, sehingga bisa tercerahkan, bisa lurus kembali pikirannya begitu ya, sehingga benar-benar iya Bu Eni. Ya, saya sedikit menambahkan tadi pertanyaannya apakah fenomena bahwa masih cukup besarnya masyarakat yang relatif abai terhadap COVID dan relatif bahkan menganggap ini konspirasi. Mungkin secara komunikasi tadi yang disampaikan Mas Rafif benar gitu kan. Bahkan juga komunikasi pemerintah sendiri yang memulai bahwa ini cukup kok dengan pon-pon gitu kan awalnya kan. Tapi menurut saya dengan perkembangan waktu dan media begitu intensif memberitakan, seluruh media memberitakan dan setiap hari tidak terlewati tiada hari tanpa berita COVID. Menurut saya dari sisi komunikasi sudah bahkan overdosis gitu kan. Tetapi mengapa kok masyarakat tetap abai? Menurut saya ini bukan sekedar persoalan komunikasi, tapi juga persoalan realitas. Jadi kan kalau masyarakat menengah ke atas itu masih punya pilihan. Artinya pilihan itu kalau mereka memang mau concern ke kesehatan, pilihannya ya di rumah tapi tetap bisa continue kehidupannya karena masih bisa memesan apapun dengan daring ataupun juga masih banyak sekali tabungannya. Bayangkan kalau masyarakat yang penghasilannya hanya mampu untuk hidup hari itu. Maka pilihannya adalah tidak ada. Ya dia bekerja atau berisiko meninggal karena COVID atau dia tetap bekerja tidak bekerja tetapi meninggal karena kelaparan gitu kan. Jadi
Itu yang mestinya dari awal benar-benar dipahami, dan itu kan semua dari awal juga sudah banyak yang memberikan masukan itu. Nah, tetapi menurut saya ini yang sangat-sangat fatal adalah kita boro-boro berbicara mengenai berbagai macam efektivitas pencegahan dan sebagainya tadi ya. Pemerintah sendiri yang juga memprovokasi tiba-tiba ini, saya nggak tahu nanti Pak Pandu pasti punya datanya, dampak setelah pilkada ini seperti apa kondisinya. Nah, dan itu yang mungkin belum pasti. Yang pasti secara ekonomi begini, saya ingin mengilustrasikan dari hal yang paling sederhana untuk memberikan gambaran betapa kita memang tidak ada konsentrasi sama sekali untuk menyelesaikan persoalan COVID. Jadi data ekonomi kita kan selalu slogan pemerintah itu 3M. Di antaranya M yang pertama adalah masker. Hari ini sudah hampir lebih dari 8 bulan. Coba harga masker saja. Ini sederhana sekali. Jadi kalau memang masyarakat pengen tertib menggunakan masker, harga masker, Mas Yaki ya, yang dulu kita suka beli itu satu box itu cuma 30-35 ribu. Sampai hari ini tidak ada yang di bawah 100 ribu. Jadi gimana orang bolak-balik dihimbau untuk memakai masker, tapi maskernya gitu tidak terjangkau oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat kan menggunakan masker seadanya dan sebagainya gitu. Baik. Nah, kedua adalah secara ekonomi juga, kalau mau ini sejalan antara kesehatan dan ekonomi, potensi ekonomi di masa pandemi juga besar. Misalnya memanfaatkan bagaimana pengeluaran masyarakat menengah ke atas untuk di sisi kesehatan. Tapi yang terjadi apa? Semuanya impor, termasuk APD pun hari ini juga masih impor. Nah, baik, itu sekedar ilustrasi betapa antara narasi yang selalu disampaikan dengan konsistensi respon memitigasi COVID itu sendiri. Baik. Bapak Ibu, Pak Pandu sudah bergabung bersama kita. Pak Pandu, nanti segmen berikut ini kita khususkan untuk Pak Pandu ya, tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. 95,9 Smart FM Jakarta, kembali lagi di Perspektif Indonesia. Kali ini segmen khusus untuk Pak Pandu Riono, epidemiolog kita yang sudah bergabung di diskusi kita akhir pekan ini. Pak Pandu, apa kabar? Baik, selamat pagi atau selamat siang? Selamat pagi jelang siang lah ya Pak ya. Kita bahas. Maaf saya terlambat gabung, sudah bilang Pak Pandu, siap. Vaksin dan prospek pemulihan ekonomi itu yang menjadi pertimbangan kita. Dari tadi kita juga sama-sama menunggu nih Pak. Ini vaksin sudah digratiskan nih, kabar gembira. Tapi kan tentunya ada persyaratannya. Pak Trubus tadi juga kasih masukan, vaksin kan ada banyak katanya. Vaksin yang mana ini yang gratis gitu, apa yang merek ini, apa yang buatan ini, apa yang buatan dari sana dan sini, itu juga masyarakat belum dapat. Kita butuh nih Pak pencerahannya, perspektif dari seorang epidemiolog untuk melihat masalah vaksin yang harusnya segera diberikan kepada masyarakat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau dikaitkan dengan vaksin dan pemulihan ekonomi, tentu harapannya vaksin itu senjata pamungkas ya. Padahal yang betul adalah kaitannya adalah penanganan pandemi yang berhasil itu kunci untuk pemulihan ekonomi. Ya, jadi kunci di sana. Banyak negara yang belum ada vaksin juga sudah pulih ekonominya. Kenapa bisa demikian? Karena pandeminya terkendali. Jadi problemnya adalah kita harus mengendalikan pandemi. Dengan semua cara, dan vaksin itu cuma salah satu cara. Australia sudah bisa menekan mengenai ekonominya pulih kembali. Ya kan? Jadi banyak negara-negara yang sudah berhasil menekan penularan dan ekonominya bisa pulih kembali. Kalau kita lihat di Wuhan yang setahun yang lalu 31 Desember dideklarasi terjadi pandemi, ya kan? Sekarang nggak ada yang pakai masker, bisa berpesta pora, ya kehidupan ekonominya pulih kembali tanpa vaksin. Ya, jadi janganlah dikaitkan bahwa vaksin itu satu-satunya cara untuk mengatasi pandemi.
ya kan? Nah, kuncinya di sana. Jadi kita semua termakan oleh pendapat atau anggapan atau karena kegagalan kita menangani pandemi sehingga semuanya kita bersandar, ekonomi kita, nasib kita bersandar terhadap adanya vaksin. Nah, vaksin itu untuk bisa mengendalikan pandemi butuh waktu. Artinya kita harus bukan vaksinnya, tetapi ada pertama vaksinnya, kemudian vaksinasinya. Nah, ini vaksinasinya adalah bagaimana proses supaya vaksin yang sudah ada bisa kita injeksi atau kita berikan, atau bahasanya kadang-kadang disebut diinokulasikan pada orang-orang yang cukup banyak di Indonesia. Yang kadang-kadang kita dengar istilahnya kekebalan di tingkat komunitas, ya kan, sekitar 70% penduduk harus divaksinasi segera. Bayangkan, dari 265 juta penduduk Indonesia, berapa juta yang harus divaksinasi? Kalau Singapura cepat, Australia cepat, penduduknya kecil-kecil semua. Ya kan, Indonesia itu luar biasa. Nah, ini menurut saya kita harus juga memahami bahwa seakan-akan vaksinasi itu proses yang mudah dan simple, ya kan? Di dalam dunia maksudnya di bidang wabah atau pandemi, vaksin itu cuma bagian kecil, secondary prevention. Ya, jadi pencegahan sekunder. Pencegahan primernya apa dalam mengatasi pandemi? Tadi mengatasinya dengan testing, pelacakan kasus, isolasi yang benar, dan kemudian penduduk mempunyai perilaku yang mengurangi risiko untuk terinfeksi atau potensial menularkan pada yang lainnya adalah 3M. Nah ini yang penting sekali. Sebenarnya tanpa vaksin, kalau ininya tinggi, misalnya 85% penduduk menggunakan masker di mana-mana, konsisten, dan sistem surveillance-nya, testing, pelacakan kasus, dan ininya berhasil, dengan isolasinya untuk memutus rantai penularan kita optimal sekali, maka kita pandeminya bisa menurun kasusnya. Nah ini kan kita masih naik terus nih, naik terus. Kemudian ada datang vaksin, nah terciptalah harapan terhadap vaksin, termasuk pemerintah sendiri. Ya ini yang menurut saya kita harus kembali ke pemikiran dasar. Berarti ada yang salah dari mindset masyarakat, atau mindset saya dulu aja lah, Dok, ya, karena saya berpikir atau saya terlalu mengglorify, wah vaksin datang berarti masalah akan segera selesai, begitu ya? Iya. Jadi dan kita ingat loh, kita menangani pandemi ini tanpa rencana yang baik loh. Kita nggak punya plan of action-nya nggak ada. Saya belum pernah lihat. Kalau saya punya plan of action, ya kan, untuk mengatasinya misalnya testing. Harus sekian banyak bisa lakukan testing. Bagaimana mencapainya? Bagaimana lab-nya? Isolasi, bagaimana? Dan terusnya dimonitoring, ya kan? Terus perilaku untuk komunikasi. Bagaimana memetakan sumber-sumber komunikasi yang kita bisa ajak, ya kan? Untuk mendorong supaya penduduk mendengarkan pesan itu dan memahami pesan itu dan kemudian mematuhinya menjadi norma baru. Nah, itu kan ada tujuan, itu manajemen semuanya. Pengelolaannya pengelolaan manajemen, dan ini yang tidak dilakukan, ya kan? Sifatnya adalah spontanitas. Tiba-tiba semua pejalan, pelancong yang mau bepergian harus tes antigen, misalnya kayak gitu. Kan tiba-tiba saja gitu kan, tidak terencana. Sebenarnya kan waktu itu udah diketahui bahwa liburan panjang, cuti bersama, itu akan meningkatkan mobilitas penduduk yang masif. Karena nasional kita nih, kalau kita mengatakan liburan 11 hari misalnya, atau seminggu, seperti beberapa waktu yang lalu, itu masif. Karena nasional sifatnya, sehingga penduduk bergerak, abai, ya, dan selalu terjadi peningkatan kasus yang sekarang terjadi buahnya, panennya, di seluruh negeri di Indonesia. Nah, sekarang kita masih menghadapi masalah
keterbatasan rumah sakit. Karena hunian angka hospitalisasinya sangat tinggi dan ICU-nya juga sudah mulai penuh. Dan itu tidak diberitakan. Kalah beritanya sama vaksin. Padahal kita masih gagal menangani pandemi. Dan pers itu terjebak juga. Isunya bukan harus memotret situasi apa yang terjadi di masyarakat, tetapi hanya menjadi corong pemerintah, ya kan, atau pejabat yang apa isunya menjadi yang diucapkan, jubirnya ngomong apa, itu yang ditulis. Jadi nggak dunia pers kita juga sebenarnya hanya sebagai corong pemerintah, bukan memotret kejadian pandemi yang sungguhnya terjadi. Ada, nggak semua sih ya. Kalau saya bilang begini, nggak semua. Tetapi artinya kalau kita memahami bahwa kita masih belum berhasil mengatasi pandemi dan itu harus diperkuat, maka vaksin itu menjadi sesuatu yang tidak didewa-dewakan. Iya. Nah, kita semua itu sekarang dewa-dewakan. Nah, kemudian tiba-tiba ada vaksin datang. Padahal vaksin itu nggak ada yang tahu berapa besar efektivitasnya. Ya belum bisa belum bisa diketahui begitu ya? Ya belum, karena studinya belum ada, belum selesai maksudnya. Ya kan studinya kan yang besar kan di Brazil. Kalau di Bandung kan kecil, cuma 1.610 ya. Tadi 20, tapi 10 orang mengundurkan diri, jadi tinggal 1.610 ini kan juga baru, ya kan? Yang vaksin yang lain sudah ada hasil studinya, ya kan? Dan dia karena sudah ada hasil studinya bisa disetujui untuk dari Badan POM-nya masing-masing negara seperti Inggris, Singapura kemarin, Amerika, ya kan, Pfizer sama Moderna itu sudah disetujui dan mereka sudah mulai melaksanakan vaksinasi. Kita walaupun sudah ada vaksinnya hanya tersimpan di gudang. Kenapa? Karena nggak tahu berapa besar efikasinya. Jadi harapan yang tadinya banyak orang di waktu datang didokumentasikan dan sebagainya, kemudian tersimpan di gudang, kita belum tahu kapan, apakah Januari, apa Februari, dan apakah itu menjadi satunya vaksin pilihan kita, ya. Jadi harapannya hilang. Nah, jadi ekonomi juga nggak ada. Tadinya ekonomi, memberikan suatu terutama dunia bisnis ya, yang harapannya nanti kalau sudah ada vaksin tuh dulu orang-orang bilang, oh jangan takut nanti ada vaksin, kita akan buka kembali restoran, hotel akan pulih kembali. Ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah istilahnya orang ya membalikan tangan. Karena butuh proses lagi nih. Proses yang menurut saya harus dipersiapkan oleh kita. Jadi kita tuh harusnya realistis. Ya kan, yang terjadi adalah kita semua diberikan harapan-harapan yang tidak mudah. Harapannya itu diberikan gitu kan, janjinya ditepati. Vaksin kan sejak bulan apa tuh? Oh nanti mau mulai bulan September, November, Desember, Januari, Februari, nggak tahu kapan. Baik dok, dari beberapa orang yang saya temui di lapangan ataupun kita ngobrol, sebagian besar dari mereka akan menikmati libur akhir tahun. Dan mungkin smart listener juga sudah siap-siap nih. Dan sebagian besar dari mereka juga dok menyampaikan sad but true ya. Mereka menyampaikan bahwa ya udahlah kita liburan aja. Nanti kalau terpapar kan ada vaksin. Pemahamannya sampai seperti itu dok. Ada mereka yang juga memahami seperti ini. Tenang saja. Nanti kalau sudah disuntikan vaksin kita tidak akan terpapar lagi. Apa memang iya sesederhana itu dok? Ya. Setelah disuntik itu butuh waktu lagi supaya tubuh kita membentuk kekebalan, ya kan? Dan yang diberikan selama ini kan 2 kali, ya kan, dalam jarak sebulan atau 3 minggu kalau nggak salah. Artinya kita butuh lagi waktu untuk supaya benar-benar 2 bulan baru kemudian kita bisa diyakini sudah punya imunitas.
ya kan? Sementara Iya. itu banyak orang yang belum terimunisasi juga akan berisiko menularkan kepada kita. Jadi walaupun sudah hari ini divaksinasi, bukan hari ini kita harus melepaskan masker. Tapi kita tetap menjaga karena belum ada imunitas sama sekali dalam tubuh kita, baru disuntikkan, ya kan? Kemudian nanti disuntik lagi untuk berikutnya supaya diprovokasi lagi sistem imun kita supaya tubuh kita membentuk jumlahnya yang cukup memadai untuk bisa menangkal kalau ada betul-betul ada proses infeksi. Nah, ini yang menurut saya butuh lagi waktu. Mungkin setelah vaksin pertama, kedua itu butuh waktu 2-3 minggu supaya diyakinkan benar-benar imunitasnya cukup baik. Jadi tidak mudah itu, selama itu masih berisiko terinfeksi. Bahkan beberapa studi relawan sudah diberikan vaksin gitu kan, ikut relawan jadi penelitian, kita nggak tahu vaksin atau placebo, ya kan? Wah, dia berasumsi dia dapat vaksin, kemudian dia menjadi kebal terang-terang aja gitu. Iya. Seakan-akan sudah kebal. Ya, jadi memang informasinya nanti betul-betul harus lebih akurat dan clear supaya nanti bilang, oh saya udah divaksinasi kok saya masih kena, kemudian disalahkan vaksinnya, ya kan? Begitu disalahkan vaksinnya, banyak orang, wah vaksinnya tidak efektif, tidak ini, banyak lagi orang yang tidak suka dengan vaksin itu dan kemudian nggak mau divaksinasi. Nah ini juga merugikan kan, di mana walaupun sudah ada vaksin gratis, tidak ada jaminan ada orang yang menolak vaksinasi. Nah ini menurut saya karena ada kesalahpahaman atau tadi isu-isunya tidak mudah. Jadi kita tuh masih lemah dalam mengkomunikasikan secara sederhana dalam bahasa-bahasa yang mudah dipahami, ya kan? Kalah dengan informasi yang tidak benar, ya kan, yang mudah menyebar melalui sosial media, dan itu jauh lebih cepat dan jauh lebih diterima dan diretensi di dalam benak pikiran mereka. Begitu ada informasi yang benar untuk mengklarifikasi, susah sekali. Wah ini nggak benar dan sebagainya. Kita selama ini sudah dirugikan, masih banyak tentang teori-teori pandemi, konspirasi, ini itu yang sebagian sebesar ternyata informasinya tidak akurat. Baik dok, baik. Ini bukan sebagai penghancur mimpi kita di akhir pekan bahwa harapan vaksin itu akan memulihkan Indonesia serta-merta, tapi saya pribadi merasa sangat tercerahkan sekali. Kita berharap smart listener juga mendapatkan pencerahan yang sama bahwa kita masih banyak pekerjaan rumah dan tidak hanya tugas pemerintah, tapi kita semua juga komunikasi dan kepercayaan itu bisa kita sampaikan juga ke semua orang bahwa bukan berarti dengan adanya vaksin kemudian serta-merta pemulihan ekonomi terjadi begitu ya dok ya. Baik, Bapak Ibu kita masih punya satu segmen terakhir untuk baik closing statement. Kita break terlebih dahulu, tetap di Perspektif Indonesia. 95,9 Smart FM Jakarta, kita sudah sampai di segmen terakhir, bincang-bincang diskusi akhir pekan kita di Perspektif Indonesia mengenai vaksin dan prospek pemulihan ekonomi. Saya berharap ada closing statement dari masing-masing narasumber. Tadi sudah sangat tercerahkan dan saya sendiri ingin sekali untuk menyimak kembali ya perbincangan hari ini, sangat bermanfaat bagi Anda yang mungkin terlambat atau juga baru saja bergabung bersama kami. Masih bisa menyimak lagi perbincangan kita nanti dalam edisi siaran ulangnya hari Minggu besok 20 Desember 2020 pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu pukul 16 sampai 18 Anda dapat menyimak juga di berbagai kota di Indonesia, karena saat ini kita sedang live di 10 kota di Indonesia. Kita menyapa kembali ya seluruh smart listener yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan juga Yogyakarta. Kita memulai closing statement ini dari peneliti Populi Center dari Mas Rafif. Kami persilahkan waktunya. Silakan Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Zaki. Kalau saya bisa dari perbincangan menarik pagi hari ini, saya bisa menarik satu kesimpulan dan juga mungkin salah satu standing point argumentasi saya. Jika dalam teori-teori modernis itu kita tahu bahwa kemudian misalnya politik itu jadi panglima atau ekonomi jadi panglima, maka
dalam konteks pandemi COVID-19 ini kita harus kesehatan menjadi panglima gitu ya. Dan prinsip-prinsip warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dari negara, artinya dijamin oleh negaranya gitu. Itu harus dikedepankan. Saya rasa statement dari pemerintah untuk kemudian menggratiskan vaksin COVID itu salah satu langkah yang penting untuk kemudian membangun trust ke masyarakat. Cuma sekali lagi dalam proses untuk memberikan ketegasan itu juga masih ada tarik ulur di Kemenkes, bahkan sampai semalam pun kalau kita melihat berita di online tuh hilir mudik sampai bahwa ini gratis hanya khusus untuk BPJS dan segala macamnya, itu simpang siur ini harusnya dihindarkan dan ketegasan itu penting diberikan, karena kalau kita mau mengatakan mengatasi situasi yang sangat tidak normal seperti ini, baik untuk agenda apapun, untuk agenda politik, untuk agenda ekonomi, bahkan terutama agenda kesehatan, maka ketegasan menjadi aspek yang sangat perlu untuk ditekankan. Jadi ringkasnya saya mengatakan bahwa satu, pemerintah harus semakin tegas gitu ya, dengan ketegasan itu diperlukan oleh baik pelaku ekonomi maupun juga masyarakat pada umumnya. Dan kedua adalah pemerintah harus kemudian mendorong trust yang baik masyarakat. Saya rasa langkah Jokowi kemudian menjawab secara langsung, saya orang pertama akan disuntik, itu juga menjawab keraguan, sebuah langkah yang saya harus diapresiasi juga untuk menjawab keraguan atas vaksin. Karena presiden-presiden lain juga melakukan hal sama. Saya rasa itu Mas Zaki, ketegasan dan trust. Baik, Mas Rafif, karena betul Pak Jokowi juga mengatakan kalimatnya setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, disampaikan vaksin COVID ke masyarakat gratis. Saya kira salah satu dari masukan masyarakat itu ada dari narasumber kita, terutama Pak Trubus ya, yang sudah memberikan masukan. Pasti Pak Trubus kedengaran nih sama Pak Presiden, makanya baik kita gratiskan saja begitu. Silakan Pak Trubus. Ya, terima kasih Pak Mas Yaki. Jadi gini, sebagai closing statement lah kira-kira ini, jadi kebijakan publik terkait dengan vaksinasi atau vaksin itu yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah menyiapkan regulasinya dulu. Nah, regulasi itu mengatur mekanisme dan prosedurnya, termasuk di dalamnya sanksi ya bagi para pelanggarnya, karena ini nanti akan ada banyak free rider, penunggang-penunggang bebas, dan itu mereka kalau bahasa kerennya itu oknum-oknum, tapi sebenarnya itu adalah kelompok kalau cukong yang bermain di situ. Itu harus ya. Yang kedua tentu ini aspek tata kelola ya, tata kelola, karena kita berharap ini semuanya harus jelas, clear, dan tidak ada penolakan dari masyarakat. Ini kan persoalannya ada persoalan public trust, dari singgung itu sangat penting. Nah, dari sini kemudian kita penting juga dilakukan yang ketiganya adalah mengenai aspek transparansi terkait dengan efektivitas. Tadi Pak Dokter sudah menyinggung semuanya, Pak Pandu, itu sedikit ya mengenai hal itu. Nah, itu nanti tercerahkan ke masyarakat, menyangkut komunikasinya lah, tentunya komunikasi kepada masyarakat, karena kita nggak mau kasus vaksin ini seperti seperti kasusnya Undang-Undang Ciptakerta, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker itu yang di demo berjilid-jilid gitu ya. Nah, ini nggak mau. Jadi vaksin nanti kalau ini yang terjadi adalah kegagalan yang ada, karena selama ini kita jujur aja pemerintah gagal berkolaborasi dengan rakyat, dengan masyarakat. Nah, yang ketiganya menurut saya yang penting juga adalah akuntabilitas publik. Jadi itu pertanggungjawaban publik. Artinya apa? Manakala nanti ada hal-hal yang entah itu publik dirugikan, jangan sampai ini kebijakannya seperti yang kayak tadi disebut oleh Pak Pandu juga, mengenai tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, ada anti swab ya, kebijakan yang ini, atau kebijakan tes juga seperti itu, sudah berjalan, baru kebijakannya keluar, aturannya keluar. Nanti masyarakat sudah pihak-pihak yang tadi free ridernya atau cukong-cukongnya sudah menikmati, baru dikeluarkan aturan harganya, tarifnya segini itu ya. Jadi itu yang menurut saya nggak fair itu. Jadi pemerintah masyarakat sudah dieksploitasi, sudah dikorbankan, baru keluarlah aturan. Oh ternyata harganya cuma 150.000 atau 100.000 lah, itu saya nggak mau itu. Jadi kalau bisa clear sekarang semuanya. Nah kemudian terkait dengan
Yang keempat, menurut saya ini memang penting adalah mengenai pengawasan. Jadi pengawasannya harus clear, karena nanti ini pengadaannya butuh proses kan, secara bertahap, dan wilayah Indonesia ini harus jujur ya, diakui jujur, kita terdiri dari pulau-pulau ya. Ada 17.050 pulau, di mana ada 668 suku bangsa hidup di Indonesia, sangat majemuk, karena itu disebut Bhinneka Tunggal Ika. Ini punya kearifan lokal masing-masing, karakteristiknya berbeda-beda. Nah, saya harap ini jangan sampai nanti penolakannya didasarkan pada bau-bau sara. Ini yang agak berbahaya, karena itu, karena sudah diketahui bahwa soal haramnya kan sudah, ini tadi surveinya dari Populi Center juga menyebut ada bau-bau dari Tiongkok, itu sudah ada alergi itu. Jadi menurut saya itu juga harus jelas ya. Itu yang terakhir menurut saya, monitoring evaluasi, monefnya itu harus jelas disampaikan terkait dengan karena selama ini jujur saja tadi Pak Pandu juga singgung bahwa kita belum ada monef sampai hari ini. Seperti apa sih sebenarnya, kalkulasinya apa yang dilakukan pemerintah, ngopo wae apa saja, itu nggak ada. Yang ada itu berjubel-jubel kebijakan, peraturan, tapi apakah peraturan itu diterapkan atau tidak di daerah? Ternyata banyak yang ini menyangkut hubungan pusat dan daerah yang sangat memprihatinkan. Di situ perlu harmonisasi, dan kalau perlu malah didekonstruksi ulang, sekaligus direformasi atau direkonstruksi lah, penata ulang hubungan pusat dan daerah. Itu saya kira itu Mas yang paling penting dari kebijakan publik. Nah, yang terakhir, bagaimana supaya tidak ditolak gitu aja. Menurut saya kebijakan, kita tetap mengharapkan ini kebijakannya, karena ini penting ya, sekaligus untuk pemulihan ekonomi nasional dan segala halnya, maka vaksin ini harus sukses. Itu harus sukses, terselenggara dengan baik, tidak ada lagi penolakan-penolakan, tidak ada lagi hambatan-hambatan. Karena itu tugas kita bersama untuk membantu kepada pemerintah kalau memang ini betul-betul meyakinkan ya. Saya menunggu dari Pak Pandu ini, kalau Pak Pandunya ini memang kualitasnya oke, bisa terpercaya, ya saya mau saja itu akan fight di lapangan, saya jelaskan kepada publik komunikasinya seperti apa ya, sebagai berarti seorang Pak Trubus lebih yakin kalau dari Pak Pandu ya, bukan dari Pak Presiden yang nanti nyoba vaksinnya ya. Oh iya dong, kita orang akademisi. Baik. Itu lebih banyak Baik. Dari malah jujurnya kebanyakan panik policy, jadinya malah bingung nanti jadinya. Saya sedikit meluruskan tadi Pak Trubus, jadi memang hasil survei kita itu justru nggak menunjukkan nggak ada kaitan antara sentimen politik di itu. Justru Cina tuh yang paling tinggi diterima vaksinnya oleh masyarakat. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Trubus. Bu Eni juga termasuk yang dari tengah tahun itu sudah sangat concern dengan masalah ekonomi saat COVID itu sedang marak lah begitu ya Bu ya. Dari Agustus saya sudah mengikuti berbagai pemberitaan, berbagai pernyataan dari Ibu, dan juga 1 bulan yang lalu Ibu juga sampaikan bahwa hati-hati dengan klaster pilkada gitu kan ya. Nanti kita hanya karena vaksin saja gara pilkada nanti berpengaruh jadinya. Saya persilakan Bu Eni untuk Mas Jaki. Saya agak terharu tadi Mas Jaki tiba-tiba sedikit terpupus gitu harapannya setelah diskusi kita pagi hari ini. Yang pasti diskusi ini tidak ingin memutuskan harapan tapi diskusi ini meluruskan informasi yang pertama. Jadi meluruskan informasi supaya informasi yang baik. Ini ada feedback ya suaranya. Sudah silakan Ibu, silakan. Agar masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Itu menurut saya itu modal sosial yang untuk memulihkan trust yang pertama kali kita diskusikan tadi. Nah, yang kedua adalah ini bukan persoalan, sekali lagi bukan persoalan gratis atau siapa yang bahkan presiden mau pertama divaksin, bukan itu, karena tidak hanya sekedar side back-nya atau apakah vaksin ini akan menimbulkan efek samping atau tidak, tetapi efektivitas tadi, efikasi tadi gitu kan, yang juga berpengaruh nanti untuk pengendalian dari COVID. Dan ketiga, saya sangat setuju sekali. Jadi tadi dari Pak Pandu bahwa vaksin ini bukan segala-galanya. Jadi artinya begini Mas Zaki, kalau kita kaitkan dengan diskusi atau tema diskusi kita terkait dengan pemulihan ekonomi, untuk pengendalian COVID-nya sendiri saja, ya, vaksin ini bukan segala-galanya. Jadi artinya kalau disimpulkan berarti sekalipun vaksin ini sudah benar-benar teruji, kalau
perilaku masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri untuk mengoptimalkan pengendalian dari COVID ini juga tidak terintegrasi gitu, maka vaksin ini kan juga belum tentu mampu menjadi jawaban untuk kita segera mengakhiri COVID di Indonesia. Iya. Nah, Iya, jadi dan kalau kita kaitkan dengan ekonomi, bisa kita asumsikan begini. Jadi seandainya pun COVID ini segera kita selesaikan, itu pun tidak bisa serta-merta pemulihan ekonomi juga seperti membalikkan telapak tangan. Iya. Karena apa namanya langsung otomatis naik begitu Bu ya. Proses dan sebagainya gitu kan. Jadi ini yang menurut saya dua persoalan yang benar-benar harus dicermati betul. Jadi pertama tadi tidak mendewakan vaksin ini menjadi senjata pamungkas melawan COVID, dan kedua seandainya pun COVID ini juga harus sudah kita kendalikan, maka pemulihan ekonomi ini memerlukan satu konsolidasi dan juga sinergi program yang benar-benar konkret. Karena apa? Dampak dari pandemi terhadap ekonomi besar sekali, seperti yang tadi saya ceritakan. Dampak pengangguran luar biasa, dampak orang yang segera harus memiliki lapangan kerja juga sangat besar, dan ini tidak bisa diselesaikan dengan yang namanya Omnibus Law. Karena Omnibus Law itu program menengah. Orang butuh bekerja, butuh bisa kembali berkonsumsi, memulihkan daya beli, itu kebutuhan pekerjaannya sekarang. Yeah. Nah, dan terakhir tadi ya, kita ingatkan bersama-sama, jangan sampai nanti ada satu pameo begini, orang gratis kok mau selamat gitu. Artinya karena vaksinnya gratis ya jangan harap dong itu maksimal. Nah itu kan kacau kalau ada semacam alibi ya, nanti kalau misalnya masyarakat protes, loh ini kok divaksin kita masih kena dan sebagainya. Udah gratis masih protes aja gitu ya. Gratis kok masih protes, padahal gratis itu dengan anggaran negara yang luar biasa besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Pak Pandu sedikit untuk menutup pertemuan kita hari ini, silakan Dok. Terima kasih. Jadi tujuan kita adalah menangani pandemi, ya, atau mengendalikan pandemi, ya. Jadi semua cara testing, pelacakan, isolasi, 3M itu harus diperkuat dulu, ya kan? Ya. Tidak bisa ditinggalkan, ya kan? Jadi mindset kita bukan vaksin mengendalikan pandemi, tetapi semua cara yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Vaksin adalah salah satu dari banyak cara yang kita bisa lakukan, dan itu menjadi kewajiban negara, karena di era pandemi, intervensi public health itu harus dibiayai negara. Ya kan? Jadi dari awal memang ketika ada opsi berbayar, itu sudah melanggar prinsip baik peraturan undang-undang karantina maupun prinsip konstitusi yang dimana negara harus melindungi rakyat, ya kan? Bahkan kalau itu diteruskan waktu itu, vaksin akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar daripada yang seharusnya bisa membantu untuk mengatasi pandemi. Ya kan? Baik Dok, baik. Jadi sudah gratis. Sekarang tinggal bagaimana proses persiapan vaksinasinya. Sementara tadi testing, pelacakan semua diperkuat, dan kemudian strategi untuk vaksinasinya. Karena vaksin itu tidak akan ada dampaknya kalau sebelum mencapai penduduk. Nah, bagaimana bisa mencapai penduduk? Nah, itu yang harus dipersiapkan. Dan sekarang kita masih belum melihat itu sebagai cara yang harus dipersiapkan dengan serius, dengan baik. Terlalu optimis, ya. Jadi ada yang bilang nanti kita akan bisa memberikan setiap minggu atau setiap bulan, saya lupa tadi kemarin bilang bisa 15 juta penduduk.
Gimana coba vaksinasi 15 juta penduduk gitu kan? Berarti memang harus kita kawal terus ya dok ya, sampai proses ini selesai dan jangan dari jenis vaksinnya juga, ya kan? Yeah. Vaksinnya, jenis vaksinnya, proses vaksinasinya, ya kan? Dan yang terjadi di Amerika itu tadi pagi saya lihat harus pertama kali diberikan ke tenaga kesehatan. Ternyata tenaga kesehatannya itu bukan tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan, tapi administrator rumah sakit misalnya. Baik. Pak Pandu, maaf sekali ini karena kita sudah sampai di penghujung, berarti memang kita masih ada pekerjaan lagi, masih harus menanti lagi. Harus masih banyak yang kita harus kerjakan supaya proses vaksinasi itu betul-betul bisa membantu untuk mengatasi pandemi. Tapi tujuannya mengatasi pandemi dulu sebelum kita memulihkan ekonomi. Terima kasih banyak Pak Pandu, Pak Trubus, Bu Eni, Mas Rafif. Terima kasih semua Smart Listener. Kita ketemu lagi di Perspektif Indonesia minggu depan. Sampai jumpa. Salam sehat.